Hai teman-teman, selamat datang di channel Nongton Film. Pernahkah kalian ngebayangin kalau kalian ini sebagai manusia tapi memiliki kelemahan layaknya seorang vampire yang tidak bisa terkena cahaya matahari? Nah, kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang berasal dari Jepang di tahun 2006 yang berjudul Taiyo no Uta atau Lagu untuk Matahari. Dan dalam versi Inggrisnya, film ini berjudul Midnight Sun. Diperankan oleh penyanyi favorit gue yaitu Yui sebagai Kaoru Amane dan Takashi Tsukamoto sebagai Koji Fujishiro. Film ini menceritakan seorang gadis yang mengidap suatu alergi yang bernama XP atau Xeroderma pigmentosum, yaitu kondisi medis di mana seseorang tidak bisa terkena paparan sinar matahari secara langsung. Yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tonton sampai habis videonya, like, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update di channel Nongton Film. Yuklah, cus! Di subuh hari, terlihat seorang gadis di balik jendela kamarnya sedang menatap ke arah seorang laki-laki di seberang jalan. Gadis ini bernama Kaoru Amane. Sebelum matahari terbit, Kaoru menutup jendelanya dengan plastik anti ultraviolet dan lalu beranjak ke kasurnya untuk tidur. Kaoru lalu terbangun di malam hari dan turun untuk keluar sekaligus berpamitan kepada orang tuanya. Ibu dan bapak mewanti-wanti Kaoru untuk hati-hati dan agar ingat jam pulangnya. Kaoru berjalan menyusuri pinggiran kota dan lalu berhenti di sebuah alun-alun. Polisi yang sedang berpatroli yang kebetulan melihatnya di sana hendak menegur Kaoru. Namun seniornya memberitahukan bahwa dia adalah gadis dengan penyakit XP yang tidak bisa terkena cahaya matahari. Orang tuanya juga telah meminta izin kepada kepolisian setempat. Kaoru lalu membuka gitarnya, menyalakan sebuah lilin, dan mulai bernyanyi lagu yaitu berjudul It's Happy Line, karya Yui itu sendiri. Nah, jadi di film ini tuh Kaoru menyanyikan lagu-lagu asli dari Yui itu sendiri, karena Yui emang seorang penyanyi ya. Dan mohon maaf juga nih, gue nggak bisa nampilin lagu-lagunya karena masalah copyright tentunya. Yuk lanjut lagi ke alur ceritanya. Selesai bernyanyi, Kaoru mengunjungi halte bus tempat di mana pria yang selalu dia perhatikan setiap hari. Tidak lupa, dia pun memindahkan plang halte bis ke samping agar tidak menghalangi wajah sang pria nantinya. Di lain tempat, kita diperlihatkan sosok pria yang tengah terbangun dari tidurnya. Pria itu bernama Koji Fujishiro. Koji adalah pria yang selalu diperhatikan oleh Kaoru setiap pagi di jendela kamarnya. Pagi itu, Koji mengambil papan seluncurnya dan pergi ke halte biasa untuk menunggu teman-temannya. Wajah Kaoru nampak berseri-seri karena kini wajah Koji tidak tertutup plang halte lagi. Sementara itu di bawah, ibu dan bapak Kaoru bersiap-siap untuk pergi ke restoran milik mereka. Lalu tiba-tiba datanglah Misaki. Misaki adalah sahabat baik dari Kaoru. Dia membolos sekolah dan mengunjungi Kaoru. Di lain tempat, tepatnya di sebuah pantai, nampak Koji dan teman-temannya yang tengah berselancar sebelum waktu sekolah. Malamnya, Kaoru dan Misaki menjelajahi kota dengan bersepeda. Sesampainya di alun-alun, Kaoru kembali bernyanyi ditemani oleh Misaki. Di tengah nyanyiannya, Kaoru berhenti karena melihat Koji yang lewat di depannya. Mata Kaoru menatap dan mengikuti pergerakan Koji hingga hilang dari pandangan. Misaki terheran akan kelakuan temannya itu. Kaoru menyerahkan gitarnya ke Misaki dan lalu berlari mengejar Koji. Di persimpangan rel kereta, Kaoru menabrak Koji sampai terjatuh. Dan bukannya meminta maaf, Kaoru malah memberitahukan namanya, hobinya, dan juga status jomblonya dengan agresif. Koji merasa heran dan aneh. Misaki lalu datang meminta maaf dan menarik Kaoru pergi. Misaki menasihati Kaoru tentang hal yang tadi, dan akhirnya merasa maklum karena Kaoru tidak pernah berbicara dengan laki-laki sejak SD. Kaoru menjelaskan bahwa dia tidak mengenal Koji dan hanya memandangnya dari jendela kamarnya. Dari seragamnya, terlihat sepertinya Koji satu sekolah dengan Misaki. Namun, Misaki tidak mengenalnya. Misaki berkata akan membantu mencari informasi tentang Koji di sekolahnya nanti. Sementara itu, di rumah sakit, nampak ibu sedang berkonsultasi dengan dokternya Kaoru. Lalu dokter pun menjelaskan bahwa penyakit XP ini masih belum ditemukan obatnya. Di rumah, Kaoru sedang menonton video hasil dari Misaki yang menguntit di sekolah. Misaki bilang bahwa Koji nampaknya seperti orang bodoh. Namun Kaoru nampak tidak peduli. Malamnya, dengan menggunakan handycam milik Misaki,
Kaoru berjalan di sebuah gang sambil menatap layar handycam-nya, seolah-olah dia sedang berjalan di belakang Koji. Dia menyusuri tempat yang dilalui Koji siang itu, hingga sampailah di halte tempat biasa Koji menunggu teman-temannya. Di sana, dia mulai menciptakan lagu dan tiba-tiba ternyata di depannya sudah ada Koji. Mereka lalu terdiam sesaat, lalu mulai saling menyapa. Akhirnya mereka berbincang banyak hal bahkan tentang dirinya yang selalu melihat Koji dari atas rumahnya. Hal itu membuat mereka lalu terdiam dan canggung. Namun tiba-tiba alarm jam Kaoru pun berbunyi. Kaoru buru-buru pamit untuk pulang dan Koji bilang musim panas nanti dia akan menyaksikan Kaoru bernyanyi di alun-alun. Malam berikutnya, Koji berangkat ke alun-alun dan menemukan Kaoru sedang duduk dengan cemberut. Kaoru bilang bahwa spot andalannya diambil oleh musisi jalanan yang lain. Koji lalu mengajak Kaoru pergi ke kota menaiki sepeda motornya. Sesampainya di tempat tujuan, Kaoru sangat menikmati pemandangan di sana dan akhirnya dia menemukan spot yang bagus. Di sana juga terdapat banyak musisi jalanan lainnya. Ketika Kaoru mulai bernyanyi, para pengunjung mulai berdatangan untuk menyaksikan penampilannya. Para musisi lain pun ikut bergabung mengiringi Kaoru yang bernyanyi. Para penonton lalu bertepuk tangan dengan meriah. Setelah pertunjukan itu, Koji membawa Kaoru ke pantai tempat dia biasa melakukan surfing. Di sana mereka sedikit berbincang, namun banyak terdiam. Dan di tengah keheningan, Koji menembak Kaoru, dan Kaoru pun menerimanya. Koji bilang ke Kaoru bahwa sebentar lagi pemandangan matahari terbit di sini akanlah indah. Kaoru lalu kaget mendengarnya. Rupanya dia sudah lupa akan waktunya pulang. Kaoru meminta izin untuk pulang kepada Koji, namun Koji menahannya. Akhirnya, Kaoru berlari pulang dengan matahari yang sudah mulai sedikit menampakkan batang hidungnya di balik lautan. Koji menyusulnya dan mengantarnya dengan motornya. Kaoru berlari ke rumahnya meninggalkan Koji dan gitarnya. Matahari pun mulai bersinar ketika Kaoru membuka pintu rumahnya. Koji berlari menyusulnya, namun Kaoru membanting pintu rumahnya karena panik. Koji meninggalkan gitar di depan rumahnya dan pergi dengan kecewa. Kaoru pun menangis. Di luar, Koji bertemu dengan Misaki yang nampaknya sedang mencari Kaoru. Rupanya, Misaki dan orang tuanya Kaoru sedang mencari-carinya di luar. Misaki bertanya, apakah Kaoru bersama dengan Koji? Koji menjawab, dia baru saja mengantarnya. Koji meminta penjelasan kepada Misaki, namun Misaki malah menampar Koji. Koji yang masih bingung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Misaki lalu menceritakan soal penyakit Kaoru. Kaoru dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Dokter bilang bahwa ruam di tangannya bukanlah masalah yang besar. Dan di jalan pulang, Kaoru pun sedikit berdebat dengan orang tuanya. Sementara itu, Koji nampak sedang membaca buku soal penyakit Kaoru. Malamnya, Koji lalu menuju ke alun-alun berharap menemukan Kaoru di sana. Namun ternyata, Kaoru tidak ada di sana. Akhirnya, Koji memberanikan diri untuk menemuinya di rumahnya. Di sana Koji meminta Kaoru untuk bernyanyi sekali lagi. Namun Kaoru tidak ingin melihatnya. Koji nampak tidak bersemangat menjalani hari-harinya. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual papan selancarnya dan mulai kerja paruh waktu. Sementara itu, si bapak berkonsultasi kepada Misaki soal niatannya untuk mengundang Koji ke rumah. Malamnya, ketika hendak makan malam, Misaki sudah ada di meja makan. Dan alangkah terkejutnya dia melihat ada Koji juga di sana. Kaoru lalu bergegas pergi ke kamarnya lagi. Rupanya, Kaoru hanya berganti pakaian dan kembali bergabung di meja makan. Suasana di meja makan menjadi hening dan canggung. Saat itu, Kaoru marah dan menanyakan ide siapa ini. Lalu Koji menghampirinya dan memperlihatkan brosur pembuatan CD demo seharga 200.000 yen. Koji juga bilang dia sudah kerja paruh waktu untuk itu. Karena Koji sangat ingin melihat Kaoru bernyanyi lagi. Akhirnya, Kaoru pun setuju. Dan di luar, tepatnya di persimpangan rel kereta tempat pertama kali mereka bertemu, Koji kembali menyatakan perasaannya dan akan menerima Kaoru apa adanya. Mereka berdua pun menjalani hari dengan semangat. Koji lalu bekerja paruh waktu dan Kaoru selalu berlatih menciptakan lagu baru. Ketika sedang berlatih, tiba-tiba kunci yang dia mainkan pada gitarnya menjadi fals. Dan Kaoru merasa ada yang aneh pada tangannya. Dokter mengatakan otaknya sudah mulai berkontraksi. Gejala kekacauan saraf karena XP sudahlah muncul. Dalam waktu dekat, Kaoru akan lumpuh dan akhirnya akan meninggal.
Bapak yang mendengarnya pergi begitu saja dan merenung lalu menangis di lobi rumah sakit. Sementara itu, Koji datang mengunjungi Kaoru di kamarnya. Kaoru meminta maaf jika hasil kerja keras Koji akan sia-sia karena Kaoru tidak bisa bernyanyi lagi. Koji yang mendengar hal itu langsung mengalihkan pembicaraan. Kaoru lalu menceritakan bagaimana pertama kali dia melihat Koji. Saat itu, Koji baru pertama kali melihat papan selancar milik orang lain. Dia mengambilnya, lalu akhirnya berimajinasi menjadi seorang peselancar. Dan akhirnya, dia dimarahi oleh pemiliknya. Tidak lama kemudian, Koji pun pamit untuk pulang. Kaoru mengejar Koji dan bilang bahwa walaupun tangannya sudah tidak bisa bermain gitar, namun Koji masih bisa mendengarkan suaranya. Dan Kaoru akan bernyanyi untuknya. Koji lalu pulang sambil menangis. Ini hari di mana waktunya Bapak, Ibu, Kaoru, Misaki, dan Koji pun berangkat ke studio rekaman. Di dalam studio, semua orang disuruh untuk menunggu di luar karena Kaoru akan gugup jika dilihat oleh keluarga dan teman-temannya. Di luar, Koji lalu bercerita pengalaman mereka saat mereka pergi ke Yokohama. Di sana Kaoru mendapatkan banyak apresiasi dari para penonton. Dan saat itu juga, Koji menjadi penggemarnya. Koji yakin suatu saat nanti lagu Kaoru akan laris dan dia akan menjadi seorang bintang. Singkat cerita, Kaoru yang berpakaian anti sinar matahari sedang duduk di kursi rodanya. Dia berada di tepi pantai bersama orang tuanya. Di sana, dia melihat Koji yang berlatih selancar. Kaoru merasa kepanasan dan ibunya lalu memeriksa kipas di bajunya. Si bapak yang banyak melamun pun tiba-tiba bilang agar Kaoru membuka saja baju itu dan berlarian di atas pasir. Nampaknya si bapak sudah sangat pasrah dan ikhlas akan keadaan Kaoru yang makin memburuk. Tapi Kaoru menolaknya, karena sekarang dia punya alasan untuk hidup lebih lama lagi. Dia lalu bangkit dari kursi rodanya dan berjalan dengan tertatih ke arah Koji. Koji menyambutnya dengan wajah yang sedih. Lalu Kaoru meledek mukanya yang aneh. Lalu kita berganti ke scene di mana itu adalah hari pemakaman Kaoru. Lalu di tempat yang berbeda, Koji, Misaki, dan orang tuanya mendengarkan lagu-lagunya Kaoru. Hingga akhirnya lagu itu pun disiarkan di radio setempat dan mereka sangat bahagia mendengarnya. Dan dengan diiringi lagu Goodbye Days dari Yui, film Taiyo no Uta ini pun berakhir. Nah, gue membawakan alur cerita film Taiyo no Uta ini karena masih relate dengan konten yang kemarin, yaitu film One Liter of Tears yang temanya sama, tentang penyakit juga ya. Nah, ada fun fact juga nih, ternyata Taiyo no Uta itu ada drama seriesnya juga. Dan yang lucunya lagi, yang menjadi tokoh utamanya itu adalah Erika Sawajiri, atau yang kita kenal berperan menjadi Aya di One Liter of Tears. Duh, Neng, cantik-cantik kok perannya jadi orang sakit terus sih, kasihan liatnya. Gak tega akan. Gue juga belum pernah nonton sih dramanya. Nah, komen di bawah kalau kalian mau gue bahas alur cerita dramanya ya. Menurut gue, film ini sih bagus sebenarnya. Apalagi yang meranin itu Yui. Dan yang jadi nilai plusnya adalah lagu yang dibawakan di film-film ini tuh adalah lagu Yui itu sendiri. Namun sayang banget nih, menurut gue endingnya terlalu terburu-buru. Jadi kita tuh nggak merasakan feel sedihnya banget gitu. Step by stepnya nggak diliatin. Jadi tiba-tiba selesai aja gitu kan. Ya itu sih kalau menurut gua. Nah, kalau menurut kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua Jo dari kru Nonton Film undur diri. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya ya. Goodbye and keep watching.